Pada saat ini, dua saudara, murid Tuhan Yesus, Yohanes dan Yakobus, telah mempersiapkan makan malam Paskah Yahudi. Mereka sudah menyembelih domba Paskah, membuat roti tanpa ragi, dan menyiapkan anggur. Semuanya sudah siap. Lalu, ketika senja tiba dan langit mulai gelap, Tuhan bersama murid-muridnya yang lain datang. Mari kita membaca tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat ini. Sebelum ay dudak untuk makan malam Paskah. Ada yang akan mengkhianati Tuhan. Dikatakan di sini. Ia sangat sedih. Ketika duduk makan bersama murid-muridnya, Tuhan berkata dengan jelas. Aku berkata kepadamu dengan sungguh-sungguh, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Mereka saling memandang. Tidak tahu siapa yang dimaksud Yesus. Mereka sangat sedih. Satu persatu mereka bertanya kepadanya, Tuhan, apakah aku? Yesus menjawab, Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan kehendak Bapakku. Seperti yang telah dinubuatkan dalam kitab suci. Namun celakalah orang yang menyerahkan anak manusia itu. Bagi orang itu. Lebih baik jika ia tidak pernah dilahirkan. Lalu Tuhan berkata, anak manusia, memang harus pergi sesuai dengan kehendak Allah. Sebab Tuhan sudah tahu sejak awal siapa yang akan mengkhianatinya. Celakalah orang yang mengkhianati Tuhan. Pada saat itu, ada seorang murid yang sangat dikasihi Tuhan. Ia mendekatkan telinganya ke dada Tuhan. Lalu bertanya kepada Tuhan. Simon Petrus berkata kepada murid itu, Tanyakanlah siapa yang akan mengkhianati Tuhan. Maka murid itu mendekatkan diri ke dada Tuhan. Dan bertanya, Tuhan, siapa yang akan menyerahkan engkau? Tuhan menjawab, orang yang kuberi sepotong roti kecil, inilah dia. Yesus mencelupkan sepotong roti kecil dan memberikannya. Dan menyerahkannya kepada Yudas Iskariot, putra Simon, yang akan mengkhianati Yesus. Yudas bertanya, Rabi, apakah aku? Yesus menjawab, ya, engkaulah dia. Pergilah segera lakukan apa yang harus kau lakukan. Lalu Yudas pergi untuk mengkhianati Tuhan. Yesus Kristus. Perihal pengkhianatan ini. Kristus sejak awal sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Sungguh luar biasa. Bapa di surga telah memberitahukan sejak awal siapa yang akan mengkhianati Tuhan. Sehingga Tuhan mengetahuinya. Segala sesuatunya telah ia pahami lebih dulu. Pada saat itu Tuhan berkata, engkaulah dia, pergilah segera lakukan. Yudas segera pergi. Ketika Yudas pergi, semua murid mengira bahwa Yudas mungkin pergi membeli sesuatu untuk Paskah. Atau mungkin memberikan sedekah kepada orang miskin. Mereka mengira demikian. Kita tahu Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan. Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan. Pada malam itu, kita tahu perjamuan Paskah memiliki rencana. Tuhan Yesus sejak awal telah mengetahui nubuatan dalam kitab suci. Bahwa ia akan dijual dengan 30 keping perak. Dan setelah ia dibunuh, Uang 30 keping perak itu digunakan untuk membeli tanah tukang perak. Jadi, Tuhan sejak awal telah memahami nubuatan dalam Alkitab. Mungkin termasuk nubuatan Nabi Zaharia bahwa Tuhan Yesus akan dijual dengan 30 keping perak. Uang 30 keping perak akan dipakai beli ladang tukang perak. Mungkin justru Tuhan Yesus sendiri yang memberitahukan hal ini kepada Nabi Zaharia di zaman dahulu. Kita tahu bahwa para nabi menerima wahyu seperti ini. Menerima firman semacam ini. Datang dari surga. Baik melalui roh Allah. Atau mungkin Tuhan Yesus sendiri yang sejak awal memberitahukan bahwa ia akan dijual dengan 30 keping perak kepada Nabi Zaharia di zaman dahulu. Sehingga Tuhan tahu bahwa ia akan segera dikhianati. Dan tahu bahwa salah satu muridnya akan mengkhianati dia. Karena dalam kitab Mazmur telah dinubuatkan bahwa seseorang, orang yang mengkhianati tuannya. Di dalam Mazmur ada ayat Alkitab yang berkata, orang yang selalu makan rotiku, menendang aku dengan kakinya. Lalu siapakah yang makan roti Tuhan Kristus? Yaitu Yudas orang Kariot. Ia makan bersama Tuhan dalam perjamuan terakhir. Ia makan makanan bersama sang guru. Namun ia menendangnya. Nubuat itu menyatakan bahwa Yudas orang Kariot akan mengkhianati sang guru. Kemudian Alkitab bernubuat demikian. Mengenai para rasul Tuhan Kristus. Salah seorang rasul akan kehilangan jabatan pengawasnya. Bahkan dikatakan, biarkan jabatan pengawasnya menjadi kosong. Jabatan pengawas atau pelayanan tersebut berarti bahwa salah seorang murid akan kehilangan bagiannya, dan bagian itu akan diambil oleh orang lain. Dulu, pengkhianatan Yudas orang Kariot telah dinubuatkan dalam kitab suci. Kemudian bagiannya diambil oleh seorang saudara bernama Matias. Bagian Yudas Iskariot diambil darinya. Semua ini telah dinubuatkan dalam Alkitab.
Tuhan sejak awal sudah mengetahuinya. Bapa juga telah memberitahukannya, agar ia memahami bahwa Yudas orang Kariot akan mengkhianatinya. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan.